Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di awal pekan kerja kita yang baru, kita semua patut bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan. Sejak semalam kita semua dijaga dan pelihara, dan kini di pagi hari ini Tuhan sudah membuka lembaran baru untuk kita semua yang sudah dipercayakan Tuhan mengisi hari ini, mengisi pekan ini dengan satu tugas panggilan kita masing-masing. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua ibu bapa, mari kita menghayati firman Tuhan di pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, segala pujian dan syukur bagi namamu atas segala kasih karunia Tuhan Yesus, di mana kami boleh menikmati minggu kerja kami yang baru. Dan mengawali di hari pertama di minggu kerja yang baru ini, kami ingin Tuhan penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, karena di saat ini juga kami akan mendengar firman-Mu, sehingga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti, dan firman-Mu akan menjadi pedoman sepanjang kami menjalani seluruh aktivitas kami di hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 24. Penekanannya pada ayatnya yang ke-23. Saya membacakan ayat ini dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Yang demikian, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita, dalam roh dan pikiran. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus yang menulis surat ini, yang menyatakan dirinya sebagai orang tahanan, dia menyampaikan sesuatu pesan bagi jemaat di Efesus. Pada hari Minggu kemarin kita bisa melihat bagaimana Paulus menasihati sebagai persekutuan yang tetap utuh sekalipun ada perbedaan, tapi berdiri pada satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Satu iman, satu baptisan, satu Allah. Kali ini Rasul Paulus mengajar kita dan mengajak saudara dan saya untuk melihat kembali secara individu, secara pribadi, siapakah kita. Saudara-saudara, tema besar dari pasal ini atau bacaan hari ini, perikop hari ini berkata manusia baru. Manusia baru yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kali ini berbicara tentang bukan dari sisi luarnya, tetapi dari dalam. Karena pikiran yang benar, yang baik, akan menghasilkan perbuatan yang baik. Karena itu, Paulus ingin katakan, pembaharuan manusia terjadi mulai dari rohnya dan pikirannya. Sehingga ketika manusia diperbaharui dalam roh dan pikiran, maka semuanya akan nampak dari sisi perbuatan-perbuatan yang dipimpin oleh roh. Yaitu perbuatan yang mengandung kasih, yang memperlihatkan damai sejahtera bagi banyak orang. Dan itulah yang dimaksud dengan manusia baru. Supaya pola berpikir, cara berpikir dibaharui oleh roh. Karena dengan demikian mereka menyadari bagaimana Kristus memanggil mereka memasuki persekutuan bersama sebagai milik Kristus untuk hidup berdasarkan kehendaknya. Karena itu, Paulus ingin mengatakan bahwa kita dibaharui dalam roh dan pikiran, sehingga menghasilkan satu tindakan dan perbuatan yang benar, yang baik. Kita meninggalkan semua kehidupan yang lama, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang selalu menghantui kita untuk kemudian melakukan tindakan kejahatan, dibaharui dengan Roh Kudus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, patutlah kita bersyukur bahwa melalui Yesus Kristuslah kita yang berdosa ini diperbaharui kembali sesuai dengan kehendaknya, menurut gambar dan rupa Allah, melakukan segala sesuatu sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Mari kita jalani hidup ini, mari kita lakukan hal-hal yang benar, karena Roh Kudus yang kita minta hadir dalam diri kita, ia akan membaharui roh dan pikiran kita
supaya kita bisa menghasilkan sebuah perbuatan yang benar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat berkarya, teruslah kita diperbaharui oleh Roh Kudus, hati dan pikiran kita, supaya kita bertindak menyatakan dalam bentuk perbuatan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, dan kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali di pagi hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat sejahtera, kami berdoa untuk jemaatmu yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor pelayanan 1, Bapak Gultom dan Ibu Darmawati Ningsih. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, disegarkan kembali oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga sektor pelayanan 1, keluarga Darmawati Ningsih, dan keluarga Penatua Marvel Situmorang. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk pegawai kantor gereja. Kami mau berdoa juga Tuhan, untuk koster, keamanan, vikaris, dalam menjalankan tugas panggilan dan pengutusan mereka semua. Kami berdoa juga untuk jemaat sejahtera yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Ibu Adeline Elizabeth Tumbelaka, Ibu Leni Kristina Samosir, adik Naomi Mauren Immanuela Hartanto, dan Ibu Wiwik Agustina. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah mereka semua dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Para pelayan firman Tuhan dan sakramen, Tuhan memberkati dalam tugas panggilan dan pengutusan mereka. Kami berdoa untuk majelis sinode GPIB selaku pimpinan. Berkatilah mereka semua dengan berkat-berkat Tuhan, baik pribadi, keluarga, maupun juga karya kerja mereka dan pelayanan mereka. Inilah doa kami Tuhan dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.